Pak, ada staf pelatih yang ikut pulang ke Indonesia nggak? Staf pelatih? Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Harapan saya yang mendampingi tim ini segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Ya kalau boleh dibilang Patrick Kluivert ini nggak ngerti apa-apa lah. Ya mungkin bagusan pelatih lokal kita kali, atau pelatih Tarkam. Itu masa dia pelatih yang kasarnya katanya punya nama besar lah, tim kepelatihan terbaik lah, terbaik dari Palalu. Ya kalau sekarang ya hancur lebur lah, udah hancur lebur. Jadi kita benar-benar mental kami benar-benar down sekarang ini. Patrick Kluivert langsung pulang ke Belanda setelah timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Kepastian itu disampaikan akun yang dikenal kredibel saat membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia, Football Indonesia. Patrick Kluivert dan stafnya langsung pulang ke Belanda, tulis akun Football Indonesia. Selama ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, Patrick Kluivert memang lebih banyak tinggal di Belanda. Baru beberapa hari sebelum FIFA Matchday dimulai, Patrick Kluivert datang ke Indonesia atau lokasi tempat timnas Indonesia bertanding. Setelah timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak sekaligus dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026, seruan Patrick Kluivert out menggema keras. Tak hanya di Stadion King Abdullah Sport City yang menjadi arena laga timnas Indonesia versus Irak, tapi juga di media sosial. Saat ini Patrick Kluivert terikat kontrak bersama timnas Indonesia hingga 2027. Dipecat atau tidaknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia akan ditentukan dalam rapat Exco PSSI yang digelar dalam beberapa hari ke depan. Jika Patrick Kluivert dipecat, tentunya PSSI harus membayar uang kompensasi yang tidak sedikit. Diperkirakan, gaji Patrick Kluivert di timnas Indonesia mencapai 1,5 hingga 2,3 miliar rupiah per bulan. Jika dipertahankan hingga kontraknya berakhir pada 2027, masih ada beberapa event besar yang dijalani Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat dengan tegas menyatakan siap menjadi sasaran kritik dan hujatan publik atas performa timnas Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dengan percaya diri setelah proses drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, Erick meminta masyarakat untuk tidak menjatuhkan mental tim yang baru dilatih Patrick Kluivert. Ia menegaskan bahwa pelatih asal Belanda tersebut perlu waktu bekerja sebelum dinilai. Namun pernyataan itu tampaknya berbalik arah. Setelah timnas Indonesia benar-benar gagal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick justru membatasi kolom komentar di akun media sosialnya. Sejumlah unggahan terbaru Erick kini membatasi ruang komentar publik. Langkah ini dilakukan setelah unggahannya dibanjiri hujatan dari netizen yang kecewa atas kegagalan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Timnas Indonesia di bawah pelatih pilihan Erick Thohir, yaitu Patrick Kluivert, menelan 2 kekalahan beruntun, yakni 2-3 dari Arab Saudi dan baru saja menyerah tipis 0-1 dari Irak di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes menegaskan bahwa para pemain sudah berjuang maksimal untuk meraih hasil terbaik dalam 2 laga krusial fase grup E. Meski demikian, timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan 2 lawan mereka. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya bangga dengan grup ini. Melawan Arab Saudi, kami jauh dari performa terbaik kami, ujar Itzes. Pemain Sassuolo itu mengungkapkan bahwa kegagalan saat ini tidak akan menghentikannya untuk terus bermimpi. Ia bertekad untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia edisi berikutnya, yaitu tahun 2030. Tim ini bukan hanya untuk sekarang, ini untuk masa depan. Hidup kami tidak berhenti di sini, sekarang. Manajer sekaligus Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji mengutarakan bahwa ia siap mengirim laporan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan para esko PSSI terkait penampilan Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asa tinggi timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 pupus usai 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di ronde laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini. Menurut Sumarji, hasil-hasil yang timnas Garuda dapatkan di Jeddah membuat para pemain sangat terpukul. Ini membuat kita semua benar-benar sangat kecewa, sangat sedih dengan adanya hasil sangat tragis ini, ujarnya. Menurut Sumarji, para ofisial dan pemain tidak mengira bakal ada hasil seperti ini, di mana akhirnya mereka kalah dari Irak dan mengakhiri ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober ini.
Sang ketua BTN mengutarakan tim kepelatihan Patrick Kluivert harus jadi perhatian berdasarkan pengalaman dirinya mengawal perjuangan Garuda sejak lama. Ia mengutarakan bahwa penilaian tentang perjalanan timnas, khususnya di ronde 4, akan ia sampaikan dan laporkan ke rapat Exco. Di sana, saya akan paparkan semua yang saya alami dan apa yang terjadi, agar semua nanti bisa tahu dan, mohon maaf saja, agar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi, tuturnya. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan tajam, tidak hanya di tanah air, tetapi juga dari media Belanda Football Premier. Dalam laporan terbarunya, media tersebut menyebut bahwa mereka tak habis pikir dengan pernyataan Patrick Kluivert yang belak-belakan menyatakan dirinya tidak tahu soal rencana masa depan tim. Menurut Football Premier, Kluivert tampak terombang-ambing antara keinginan untuk tetap memimpin dan kenyataan bahwa performa tim belum mendatangkan hasil nyata. Media itu juga menyinggung reaksi kekecewaan para pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong yang turut menyuarakan kegetiran atas kegagalan mimpi timnas ke pentas dunia. Football Premier menyorot bahwa pada banyak laga, terutama menghadapi Irak, Indonesia tampil cukup dominan dalam penguasaan bola dan serangan, tetapi hal itu tidak tercermin di papan skor. Lebih tragis, Kluivert sendiri menyebut bahwa tak ada rencana taktis jitu yang mampu menyelamatkan nasib tim. Dalam narasi yang dikutip media Belanda, meskipun tersingkir secara menyakitkan, Kluivert tetap menegaskan rasa bangganya. Media Belanda mencermati bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu adalah bentuk diplomasi publik, membesarkan hati publik Indonesia, namun tanpa jawaban konkret atas kritikan yang terus datang. Football Premier juga menyinggung, belum jelas apakah Kluivert akan tetap dipercaya atau dicadangkan. Jika mundur, siapa pengganti yang mampu membangkitkan kepercayaan? Netizen membanjiri kolom komentar Instagram Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Jeddah Minggu dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan kedua Indonesia setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana. Rentetan hasil buruk itu membuat Indonesia tersingkir dari peta persaingan. Selepas pertandingan, netizen justru menggeruduk media sosial Shin Tae-yong. Kali ini bukan untuk mencaci maki, melainkan sekedar mencurahkan kegelisahan hati mereka. Sebagian besar netizen tampuk jelas masih mencintai STY yang dipecat PSSI di tengah jalan. Kini, penggemar timnas seolah tak lagi mempercayai Kluivert dan jajarannya. Seruan pemecatan Kluivert dari kursi pelatih langsung menggema sesaat setelah kekalahan Indonesia dari Irak. Namun hingga kini, PSSI belum membuat keputusan soal nasib sang pelatih. Netizen merasa peluang untuk memulangkan STY makin terbuka lebar setelah sang pelatih baru berpisah dengan Ulsan HD. Hanya saja keputusan tetap berada di tangan PSSI yang Ketua PSSI yang juga Menpora, Erick Thohir, menyampaikan permintaan maaf usai timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Melalui unggahan di akun Instagram resmi pribadinya, Erick menyampaikan rasa terima kasih sekaligus refleksi atas perjuangan panjang skuad Garuda. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, kata Erick. Unggahan tersebut langsung diserbu ribuan komentar dari warganet. Sebagian menyampaikan rasa bangga atas perjuangan timnas, namun tak sedikit yang meluapkan kekecewaan. Ada pula yang menyoroti keputusan mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Meski kritik bermunculan, banyak juga yang tetap memberikan dukungan. Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak dalam laga lanjutan Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol sematawayang Irak dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Martin Paes. Secara statistik, Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan dengan penguasaan bola 56% berbanding 44% milik Irak. Garuda mencatat 9 tembakan dengan 1 tepat sasaran, sementara Irak hanya 7 tembakan dan 2 mengarah ke gawang, 1 diantaranya berbuah gol. Momen tidak biasa terjadi usai laga antara Timnas Indonesia versus Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terlihat ditolak saat hendak bersalaman oleh 2 hakim garis asal China. Potongan video kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu reaksi dari para netizen. Laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Minggu dini hari WIB itu berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk skuad Garuda.
Pertandingan berlangsung ketat dan diwarnai sejumlah keputusan kontroversial dari tim wasit yang dipimpin oleh Ma Ning asal China. Jie Iza sendiri beberapa kali terlihat melayangkan protes keras kepada wasit atas beberapa keputusan yang dianggap merugikan Indonesia.